Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki pelajaran kita, marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, kali ini pembelajaran kita yaitu pelajaran pendidikan agama Islam mengenai nabi-nabi ulul azmi. Semangat belajar PAI-nya? Alhamdulillah. Masih belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita belajar PAI mengenai nabi-nabi ulul azmi. Apa sih ulul azmi itu? Ulul azmi berasal dari dua kata. Yang pertama ada ulul dan yang kedua ada azmi. Ulul yang berarti mempunyai dan azmi mempunyai arti tekad ataupun kuat. Jadi Rasul ulul azmi yaitu Rasul yang memiliki ataupun Rasul yang mempunyai tekad dan keteguhan hati yang kuat. Lalu siapa saja yang tergolong dari Rasul-Rasul ulul azmi tersebut? Nah, simak dengan baik ya. Rasul ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam mengajak hamba Allah dan umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam telah berdakwah selama 950 tahun. Walaupun jangka waktu yang sangat lama tersebut, namun Nabi Nuh alaihi salam mempunyai pengikut hanya sedikit. Banyak yang membangkang dan tidak mematuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tidak menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh tersebut. Hingga keluarganya pun tidak mau, tidak ada yang satupun yang ikut dengan ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Hingga suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada umatnya Nabi Nuh yang tidak mau ikut dengan ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Nuh tersebut. Satunya adalah anak kesayangan Nabi Nuh itu sendiri yang bernama Kan'an. Suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membanjiri buminya ini dengan banjir yang sangat besar. Yang selamat dari musibah tersebut hanyalah pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Nabi ulul azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah putra dari Azar, seorang pembuat patung ataupun berhala untuk sesembahan penduduk mereka. Seluruh penduduk pada saat itu menggunakan patung yang dibuat oleh Azar tersebut. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada zaman Raja Namrud, raja yang sangat zalim dan sangat kejam. Walaupun Raja Namrud dan ayahnya Azar menentang dengan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam, namun Nabi Ibrahim tetap menyampaikan dakwahnya walaupun ditentang.
Beliau menyampaikan dakwahnya dengan kasih sayang dan penuh dengan kesabaran. Selanjutnya, Rasul Ulul Azmi yang ketiga, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam terlahir dari golongan Bani Israel, yaitu putra dari Imron. Nabi Musa alaihissalam hidup pada zaman Fir'aun, raja yang sangat kejam, dan mengaku bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Siapa saja yang menentang, maka Raja Fir'aun pun akan membunuh dan menindas serta menzolimi mereka yang tidak patuh akan kehendaknya. Nabi Musa alaihissalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi teman untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa tersebut dengan memberi Nabi Harun alaihissalam teman dakwahnya, dan mereka pun berdakwah bersama. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir dari keturunan Imron, yang mana dilahirkan oleh Siti Maryam. Nabi Musa alaihissalam mempunyai kelebihan, yaitu dilahirkan melalui ibunya saja, tanpa seorang ayah. Nabi Musa berdakwah mengajak umatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara umatnya mengancam Nabi Musa dan dicelakai ataupun disalib, sehingga Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun di Mi'raj. Sedangkan yang disalib pada saat itu adalah Yahuza ataupun Yudas Iskariot. Selanjutnya, Rasul Ulul Azmi yang kelima ataupun yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil ia dikenal sebagai sosok yang sangat jujur, sehingga dengan kejujurannya tersebut dia mendapat gelar Al-Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapat wahyu yang pertama di Gua Hiro dan diangkat menjadi Rasul ketika umurnya sudah mencapai 40 tahun. Beliau telah berdakwah selama kurang lebih 23 tahun dan menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, soleh-solehah sekalian, dari cerita Ulul Azmi tersebut, apa dampak yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita sehari-hari? Tentu sangat banyak pelajaran yang kita ambil dari cerita tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita selalu bersabar dan teguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, dan juga menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar menghadapi apa yang telah diperintah oleh Bapak dan Ibu kita. Dan yang keempat, bersabar mematuhi tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Demikian pembahasan tentang Rasul Ulul Azmi. Semoga dapat dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.